Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Muhammad Ilyas Channel ya. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa dataset dalam RapidMiner Studio ya. Seperti janji saya pada video sebelumnya, kita akan membahas tentang dataset Titanic ya, dan beberapa dataset lainnya untuk kita coba klasifikasi atau kita analisis datanya. Nah, oke, langsung saja. Dataset tersimpan di sampel ya, di folder data ya. Ada beberapa dataset ya. Nah, janji saya yang kemarin ya, kita akan sedikit mengulas tentang dataset Titanic. Nah, seperti kita sering mungkin beberapa kali menonton film Titanic ya. Jadi kapal Titanic itu menabrak gundukan es dan hampir semua mengalami kematian ya. Tapi ada beberapa juga yang selamat. Di UCI dan di Kaggle dataset itu dibuatkan database Titanic agar pengolah data atau data mining ya bisa melakukan analisis terhadap data-data penumpang yang ada di kapal Titanic tersebut. Nah, sehingga kita dapat melakukan analisis kira-kira menurut survive ya, untuk atribut-atribut data, kira-kira selamat survive yes atau survive no atau tidak selamat. Ya, kita mengenal di tokoh di Titanic itu ada si Jack sama si Rose ya. Ya, insya Allah data mereka ada di sini lengkap. Ya, oke, kita akan lihat datanya. Ya, drag and drop ya, sistemnya drag and drop di RapidMiner. Kemudian kita koneksikan ke REST ya. Nah, kita akan melihat atribut dalam dataset Titanic ya, dengan cara kita play. Nah, berikut dataset Titanic ya. Ada passenger kelasnya, jadi berada di kursi first class ya, atau kelas ekonomi dan sebagainya, seperti di kapal-kapal laut pada umumnya ya. Nah, ini ada nama penumpang ya, dari huruf A sampai Z diurutkan berdasarkan nama. Terus ada jenis kelamin ya, ada usia, ada jumlah saudara kandung ya, number of sibling, ada jumlah keluarga atau anak ya, ada tiket number ya, nomor berapa tiket tersebut, ada passenger fare ya, harga tiket ya, ada kabin, port of embarkasi ya, dari embarkasi apa, ada lifeboat ya, ada survive ya. Jadi atributnya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ada 11 atribut. Ya, di sini sudah dijelaskan, diberi tanda bahwa ada 12 regular atribut ya. Ya, saya menghitungnya 11 atribut ditambah dengan atribut kelas ya, atau label. Nah, nantinya atribut kelas ini akan menjadi label untuk kita melakukan klasifikasi ya, melakukan prediksi ya kepada penumpang-penumpang yang survive-nya yes atau no ya. Untuk datanya sendiri juga ada beberapa data yang kosong ya, seperti beberapa penumpang tidak diketahui berada di kabin berapa. Nah, tidak diketahui usianya juga ya, ada beberapa yang memang missing value yang nanti akan dibersihkan menggunakan beberapa operator dalam pre-processing data ya. Akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Hari ini kita fokus ke bagaimana cara melakukan klasifikasi. Nah, ada beberapa algoritma klasifikasi, yaitu ada KNN ya, ada
ID3, kelompok ID3, ada C45, ya ada neural network juga bisa untuk klasifikasi. Ya, ada operator lainnya ya, ada operator lainnya seperti SVM ya, untuk klasifikasi, bisa untuk klasifikasi, bisa untuk clustering juga. Oke, kita coba yang paling mudah, yang paling gampang dimengerti, yaitu operator C45 atau decision tree. Nah, tinggal kita search saja ya. Kalau kita sudah hafal namanya, kita search saja di sini. Ya, ada di folder modeling, predictive, dan folder tree. Ya, ada random forest, ada ID tree, ada decision stump. Nah, kita coba decision tree. Ya, kita coba dataset trainingnya. Kita jika mengolah data, kita menggunakan dataset Titanic ya untuk training. Kita akan menggunakan Titanic training ya. Nah, kita menggunakan salah satu algoritma ya yang bernama decision tree. Ya, seperti ini ya. Decision tree itu seperti root ya atau pohon keputusan. Nah, untuk algoritma decision tree itu tergantung nilai gain ya. Nah, gain yang paling tertinggi itu dia akan berada di puncak atau di atas puncak root. Dia merupakan penentu dari pohon keputusan atau decision tree. Ya, pada kasus ini ya, jenis kelamin ya berada di posisi root paling tinggi ya karena memiliki nilai gain yang tertinggi. Nah, di sini seperti root pada umumnya atau pohon keputusan pada umumnya. Nah, karena seks atau jenis kelamin yang posisi puncak, nah dijelaskan seperti ini ya. Saya coba jelaskan secara ringkas saja. Nah, jika dia perempuan, ya, maka lihat dulu apakah dia memiliki anak atau tidak. Ya, kalau dia memiliki anak lebih dari 4,5 atau 4, nah maka dia tidak survive ya, atau survive-nya no, ya, tidak selamat. Nah, jika kurang dari 4,5 ya jumlah anaknya, maka dilihat lagi jumlah saudara kandungnya. Jika lebih dari 4,5 maka survive-nya no. Ya, jika kurang dari 4,5 ya, dicek lagi harga tiketnya, passenger fare-nya. Jika lebih dari 35 ya berarti berada di kelas first class ya, mungkin dilihat dari harga tiketnya, ya maka dia selamat, survive-nya selamat atau yes. Ya, jika tidak, maka dilihat lagi apa memiliki anak atau tidak di lebih dari 3,5. Jika memiliki anak lebih 3,5 maka no ya, survive-nya no, dan seterusnya sampai di bawah. Nah, untuk laki-laki ya, itu tidak dibikin rootnya oleh decision tree ini, tinggal dilihat ya. Kebanyakan laki-laki itu survive-nya no ya. Kebanyakan laki-laki itu survive-nya no. Ya, hanya sebagian kecil berwarna biru ya, yang survive-nya yes, jadi yang selamat. Jadi kebanyakan pohon keputusan berlaku di jenis kelamin perempuan. Nah, juga kita bisa baca beberapa keterangan dalam deskripsinya. Nah, itu sedikit tentang decision tree ya. Kemudian kita akan coba menggunakan salah satu algoritma
KNN ya, kita coba KNN. Nah, ini algoritma klasifikasi semua ya. Jadi saya hanya mencoba algoritma klasifikasi. Nah, berbeda dengan C45 ya, KNN tidak menampilkan pohon keputusan ya, seperti decision tree. Nah, kita harus membuat atau menambahkan operator ya, apply model atau performance, guna melihat akurasi dari KNN tersebut ya. Ya, coba saya tambahkan. Nah, kita akan melihat performance ya, atau akurasi dari algoritma KNN. Nah, ini kita akan mengecek kira-kira seberapa akurat algoritma KNN dalam melakukan klasifikasi. Ya, tunggu beberapa saat. Nah, telah keluar hasilnya ya, akurasi K-nearest neighbor ya, atau KNN itu lumayan tinggi ya, di angka 97,38%. Ya, hanya sekitar 62 ya, 0,62, 3,62% lah, seperti itu yang missing atau yang error. Ya, cara membaca tabel ini ya, tabel confusion matrix, yaitu menggunakan rumus true false ya, false true ya, false true dan lain sebagainya ya. Seperti kita baca di kolom ini ya. Ya, ini seperti ini cara bacanya. Ya, diprediksi yes ya, atau diprediksi survive yes, orang yang selamat sebanyak 331 jiwa atau orang. Yang benar ya, yang diprediksi benar oleh algoritma ini adalah 331 ya, 331 orang penumpang atau passenger. Nah, di tabel ini ya, masih diprediksi yes oleh KNN ya. Tapi ya, yang benarnya itu 6 ya, atau true negatif ya, sebagaimana dijelaskan di tabel confusion matrix. Jadi dia salah memprediksi bahwa ternyata prediksinya melenceng ya, yang harusnya true ya, atau survive-nya no, itu diprediksi yes oleh KNN ya. Jadi dia crash presisinya sekitar 98,22% dari jumlah total passenger ya. Berikutnya di tabel prediksi 0 atau false positif ya. Nah, itu diprediksi no ya, diprediksi no oleh algoritma KNN, tapi jawaban yang benar atau data yang benar adalah yes ya, sebanyak 18 passenger atau penumpang. Nah, jadi KNN melakukan kesalahan sebanyak 18 buah data di prediksi no atau survive-nya no, labelnya no. Nah, untuk false positif ya. Nah, ini diprediksi no, tapi yang benar juga no ya. Diprediksi survive-nya 0 dan benar juga no, itu sebanyak 561 data ya, atau passenger. Nah, jadi
dari total 561 data itu, dia memiliki error sebanyak 18. Ya. Jadi di kelas precisionnya, dia error sebanyak sekitar 3, sekian persen ya, 3,11% ya. Nah, seperti itu cara membaca tabel confusion matrix ya untuk true positif ya, true negatif, false negatif, dan false positif. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kelas presisinya ya, ya ada AUC-nya ya. AUC ya, gambar AUC-nya. Nah, bisa kita masukkan ke dalam laporan ya jika kita mengangkat tentang algoritma KNN. Nah, ini sedikit penjelasannya di deskripsi ya. Ya, tadi dalam bentuk tabel confusion matrix, ini penjelasan dalam bentuk narasinya. Ya, jadi true yes ya, yang benar diprediksi 331, yang melenceng diprediksi sebanyak 6 ya. Untuk true no ya, seharusnya 561 ya, salah diprediksi sebanyak 18 buah data dan lain sebagainya. Nah, ini cara untuk melakukan atau mencari akurasi dari dataset Titanic ya untuk menggunakan algoritma KNN. Ya, bagaimana dengan algoritma decision tree tadi? Ya, berapa akurasinya? Nah, kita bisa cek. Ya, kita akan ganti algoritma KNN dengan algoritma decision tree. Ya, caranya sama. Ya. Nah, kita tinggal mengganti di bagian algoritmanya. Nah, apply model dan performance-nya sama. Kita akan mengecek akurasi dari decision tree. Nah, tadi sekitar 98 ya, 28%. Nah, kita akan coba membandingkan dengan decision tree. Oh, ternyata decision tree hanya bisa menghasilkan atau hanya bisa mengeluarkan akurasi sebanyak 81,11%. Jadi dibandingkan dengan KNN, ya KNN lebih baik dalam melakukan klasifikasi untuk dataset Titanic. Ya. Nah, terbukti bahwa perbandingan akurasi untuk data yang sama itu lebih rendah C45 atau decision tree. Nah, sama pembacaannya di tabel confusion matrix ini ya. Diprediksi yes ya, yang benar juga yes itu sebanyak 237 data. Yang diprediksi yes tapi benarnya adalah no atau survive no sebesar 61. Jadi cukup errornya cukup besar ya yang terjadi di data di survive yes. Begitu juga di prediksi no ya. Nah, ada 112 data yang diprediksi salah ya, dari total data di survive no. Ya, jadi memiliki error yang cukup signifikan ya, sehingga membuat nilai akurasinya di bawah dari 90 ya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa KNN ya, algoritma KNN itu lebih baik dibandingkan dengan decision tree untuk dataset Titanic ya. Nah, oke, itu untuk klasifikasi ya. Selanjutnya kita akan coba salah satu dataset lagi ya, yang bernama Iris ya. Dataset itu sering dicoba di setiap tutorial pembelajaran RapidMiner. Ya, jadi kita akan coba dataset Iris untuk clustering dan klasifikasi. Nah, ini ada dataset Iris ya. Iris itu merupakan salah satu jenis bunga ya, bunga iris ya, yang terdiri dari Iris setosa ya,
Iris versicolor dan Iris virginica. Ya, ada jenis-jenisnya ya. Dilihat dari petal length-nya, petal width-nya dan lain sebagainya. Ya. Itu ciri khas dari iris ya. Bisa kita temukan juga di UCI dan di Kaggle dataset untuk dataset iris ya. Dataset ini bersifat publik ya, bisa digunakan untuk keperluan apapun. Nah, bahkan di international journal ya disarankan untuk menggunakan dataset publik daripada dataset private. Nah, karena dataset publik itu sudah diuji datanya ya, sudah diuji datanya dan sudah di pre-processing datanya sehingga menghasilkan data yang siap diolah ya, menggunakan algoritma apapun dalam data mining. Nah, kita akan coba menggunakan algoritma ya KNN ya, untuk klasifikasi data iris ya, atau juga kita bisa gunakan decision tree ya, karena klasifikasi ya, kita akan coba decision tree terlebih dahulu. Misalnya kita akan mencoba KNN. Nah, apakah bisa? Oke, bisa ya. Ternyata di bagian atas itu A3 ya. Nah, mungkin sepal width atau sepal length-nya ya. Nah, jika A3 itu lebih besar dari 2.40 ya, maka lihat lagi A4. Ya, jika A4-nya lebih besar dari 1,750 itu tergolong atau termasuk Iris virginica ya, dan lain sebagainya ya. Nah, ternyata Iris setosa itu sangat mudah dibaca oleh decision tree ya. A3-nya kurang dari atau sama dengan 2,450 ya, dia merupakan jenis Iris setosa. Ya, langsung. Ya, hanya saja yang membedakan Iris versicolor dan Iris virginica, yaitu mungkin menurut data kemiripannya agak mirip. Nah, jadi root yang terbentuk atau tree yang terbentuk dari label atau kelas Iris virginica dan Iris versicolor ya banyak turunannya. Nah, bagaimana dengan akurasinya ya? Kita akan coba akurasinya dengan cara yang tadi, menggunakan apply model, dan kita akan mengeluarkan performance. Ya. Oke, kita akan lihat kira-kira akurasi yang terbentuk. Oke, sudah keluar. Ya, lumayan tinggi ya. Ya, dalam kasus ini atau dalam dataset ini dibandingkan dengan Titanic, dataset Titanic tadi, untuk klasifikasi iris, ya memang decision tree memiliki akurasi atau tingkat akurasi yang tinggi ya, sebesar 98,67% ya. Nah, coba kita bandingkan dengan KNN atau algoritma K-nearest neighbor ya. K-nearest neighbor atau K tetangga terdekat ya. Jadi dia membagi berdasarkan nilai K. Yang nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang algoritma lebih mendalam. Nah, coba kita akan replace dengan KNN. Nah, kita coba membandingkan ya. Tadi 98, sekian persen. Nah, kita akan coba lihat KNN bekerja. Nah, ternyata KNN lebih bagus lagi ya. KNN lebih bagus lagi ya. Berhasil melakukan klasifikasi ya dengan akurasi tertinggi atau nilainya sempurna itu sebanyak 100% ya akurasinya, tingkat akurasinya.
Ya, jadi ya dibandingkan dengan Decision Tree untuk klasifikasi, memang KNN dinilai lebih baik ya setelah kita mencoba dua dataset ya, baik itu dataset Titanic maupun dataset Iris yang memiliki kelas ya. Ada juga dataset Iris yang tanpa kelas atau tanpa label. Nah, itu kita bisa clustering. Nanti pertemuan berikutnya atau video pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari teknik-teknik clustering ya, teknik association rule ya, teknik estimasi, prediksi ya, dan beberapa teknik lainnya dalam data mining menggunakan tools RapidMiner Studio versi 8.0. Ya, demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.